Pergerakan indeks harga saham gabungan kembali bergejolak turun naik. Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah membuat posisi IHSG sangat rentan. Sampai mana pasar akan bergerak? Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Hazrina R. Dewi, Head of Equity First Step Investment Indonesia. Memang secara fundamental kita melemah. Itu merupakan sisa peninggalan tahun-tahun sebelumnya juga sih sebenarnya dari tahun kemarin gitu loh. Tahun kemarin kan fiskal defisit kita luar biasa, kemudian current account defisit pun juga tidak di-manage dengan baik. Nah, sehingga efeknya ini sampai sekarang gitu. Ditambah sekarang dengan consumer demand pun melemah. Ambil contoh sebenarnya yang gampang adalah sales, yang year on year sales. Mau kita lihat auto, mau kita lihat semen, semua year on year-nya turun. Kemudian kita lihat retail sales, itu juga same store sales growth-nya juga turun SSSG-nya. Jadi tanpa adanya consumer demand yang kuat, yang jelas-jelas GDP growth kita juga jadinya melemah. Ya yang paling penting sebenarnya investment. Karena sisanya satu lagi kan kalau itu dari government spending, investment sisanya kan cuma ekspor import gitu. Kita kan nggak mungkin ekspor. Ekspor apa yang kita bisa lakukan saat ini karena toh globalnya juga dalam kondisi yang tidak favorable. Jadi ya memang ini tanggung jawab pemerintah udah akhirnya gitu kalau saya ya ngelihatnya. Dalam arti gimana sih caranya menyiasati supaya consumer atau rakyat yang misalnya tadinya nggak bisa belanja sekarang bisa lagi ngeluarin. Misalnya gimana cara naikin auto sales? Ya dicarilah jalan keluarnya. Katakan misalnya menunda pajak atau properti yang juga kelihatannya melemah kan belakangan ini. Ya mungkin pajaknya harus ditunda dulu, bukannya berarti dihilangkan, tapi timingnya kan ini semuanya masalah timing. Ya kita berharap dengan puasa, dengan lebaran, kemudian di third quarter at least sudah membaik, fourth quarter infrastructure spending saya berdoa tetap bisa jalan dengan baik. Nah kalau infrastructure spendingnya bisa keluar, artinya mungkin by the end of the year harusnya GDP growth udah bisa membaik gitu. Jadi we are talking about, kalau kita sih ngomongin soal ya hopefully itu bisa sampai 5%. Itu udah crossing my finger gitu loh. Karena banyak broker atau banyak ekonom yang kita lihat udah sekarang semakin pesimis gitu loh. Kayaknya 4,9 aja deket-deket 5 udah bagus gitu. So 5 is actually optimistic. Untuk earnings yang agak lebih masalah ya saya melihatnya. Untuk indeks yang saya agak ragu apakah bisa naik cukup tinggi atau enggak gitu, walaupun sekarang sudah koreksi sedemikian dalam. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari earnings kita, jadi pendapatan perusahaan semuanya turun rata-rata. Kenapa sih? Karena kan kalau first quarter kita masih dibantu dengan harga minyak yang rendah kan, jadinya margin sebenarnya masih relatif oke lah. Tapi kemudian second quarter minyak naik, BBM naik, kemudian currency juga naik ke 13.500 in span 13.400. Jadi in 2 weeks, in 3 weeks. Sebenarnya kalau ditanya pertumbuhan masih ada. Banks masih bisa tumbuh. Walaupun loan growth-nya dari tadinya 18% misalnya tahun lalu ke 15, turun lagi 12, sekarang 10-12 ya gitu. Tapi kan masih pertumbuhan namanya walaupun lebih kecil. Cuma masalahnya nih gini, Indonesia itu selalu pertumbuhannya tinggi, earnings-nya. Jadi kalau misalnya investor asing ngelihat, mereka pasti lebih sukanya karena historically begini, angkanya sekarang kok segini gitu. Jadi kalau kita bandingin comparing sama historical memang kita lebih kecil. Tapi kalau kita bandingin sama regional, sebenarnya kan nggak sejelek itulah gitu loh, nggak jelek-jelek amat gitu. Kita itu kan sebenarnya companies-nya yang selalu basicnya adalah stock picking. Jadi kita pilih stok, bukan cari sektor gitu. Nah, jadi untuk bank juga kita cari saham gitu loh, cari ini ya. Kayak BCA walaupun valuation orang bilang udah mahal, tapi it's still the paling strong lah, paling kuat kan. Untuk menyiasati kondisi yang sekarang ya mau nggak mau kita jadi jauh lebih defensif. Dalam arti waktu kita pilih saham, kita pasti pilih saham yang fundamentally strong, dalam yang leverage-nya sedikit masih kecil gitu. Kalau bisa nggak punya utang US dollar sama sekali gitu. Sebenarnya the large caps companies kayak telco,
kayak Unilever, mereka masih bisa punya kemampuan seperti itu. Diversifikasi itu masih penting, karena kan kita nggak pernah tahu kapan sebenarnya market tiba-tiba balik arah gitu. Pada saat ini sebenarnya kalau yang punya cash, saat yang selama ini ketinggalan nih nggak pernah invest, ini saatnya gitu mulai menata kembali alokasi asetnya. Dalam arti mulai menyesuaikan kebutuhan jangka panjang dengan kebutuhan jangka pendeknya gitu. Nah yang jangka panjang misalnya pensiun atau sekolah anak gitu, itu kan sebenarnya bisa dikompensate dengan melakukan investasi jangka panjang gitu. At the end of the day, walaupun tahun ini jelek, kalau kita lihat 5 tahun, equity market itu selalu lebih bagus resultnya daripada time deposit atau bonds market gitu. Ya bonds market tetap juga hasilnya, yieldnya selalu lebih bagus dari time deposit gitu.